Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan, kita akan belajar sedikit tentang materi Pancasila sebagai nilai dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, Pancasila merupakan sistem nilai kebaikan yang di dalamnya terkandung nilai kebenaran dan nilai keindahan. Yang terdiri dari nilai dasar, satu ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan terakhir keadilan. Penjabarannya ada dalam norma-norma kehidupan, yaitu dalam adat, kebiasaan, sopan santun, dan hukum, seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan kedua kita. Jadi implikasinya ataupun implementasinya itu kepada norma-norma kehidupan, seperti adat, kebiasaan, sopan santun, dan hukum. Tiga tingkatan nilai filsafat Pancasila. Nilai Pancasila memiliki nilai filsafat apa saja? Tingkatannya itu terdiri dari pertama, nilai dasar. Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir adalah nilai praktis atau nilai praksis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Adapun esensi nilai kebangsaan falsafah sesuai dengan 5 sila yang kita pelajari. Sila pertama, memiliki nilai religius, yaitu berspiritual tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya. Memiliki toleransi tinggi terhadap agama lain yang diakui di Indonesia dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kekeluargaan. Memiliki nilai kebersamaan dan senasib sepenanggungan tanpa membedakan latar belakang, baik itu suku, ras, maupun warna kulit. Yang ketiga, nilai keselarasan. Memiliki kemampuan adaptasi, memahami, dan menerima kearifan lokal. Jadi harus bisa mengadaptasikan diri di manapun tempatnya. Tidak membedakan itu Lombok, Jawa, Bima, dan Sumbawa. Harus bisa beradaptasi dan memahami kebudayaan kita yang sangat banyak atau kemajemukan bangsa kita. Yang keempat, nilai kerakyatan, keberpihakan kepada rakyat dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah negara. Jadi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara itu harus sesuai dengan hajat rakyat atau kepentingan rakyat. Yang terakhir, nilai keadilan. Menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat serta mampu mensejahterakannya. Lalu bagaimana kelima sila ini? Apakah sudah masuk ke dalam nilai kebangsaan atau belum? Silahkan teman-teman renungi sendiri karena teman-teman lebih tahu saya kira.
Nah, selanjutnya, esensi nilai kebangsaan dalam rumusan Pancasila. Jadi, esensi dari sila pertama itu apa sih? Esensi dari sila pertama adalah nilai religiusitas. Jadi nilai keagamaan, keyakinan itu masuk religi. Nilai kesederajatan, sama derajat, nilai kebebasan, nilai toleransi, nilai keimanan, dan nilai ketakwaan. Jadi kalau sudah punya Tuhan harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang diyakini. Baik itu oleh agama Kristen, Hindu, Buddha maupun Islam. Sila kedua, nilai non-diskriminasi. Tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan suku, ras, dan lain-lain. Karena kita sama satu Indonesia, nilai kesederajatan dan nilai keberadaban harus memiliki akhlak ataupun adat yang baik. Tuh. Yang ketiga, sila ketiga, nilai kebersamaan dan nilai pengorbanan. Demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, kita harus mengorbankan diri dari ego-ego kita sehingga bisa untuk kemaslahatan atau kebersamaan, untuk masalah-masalah kebersamaan. Jadi kita harus meninggalkan ego atau kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Sila keempat, memiliki nilai kebebasan, nilai kekeluargaan, dan nilai musyawarah mufakat. Dalam musyawarah itu harus ada kekeluargaan yang erat. Jadi tidak mungkin bisa musyawarah kalau tidak ada rasa kekeluargaan dalam rapat ataupun majelis itu. Sila kelima, memiliki nilai kekeluargaan, nilai keberpihakan kepada yang lemah, nilai pemberdayaan, nilai produktivitas, dan nilai keadilan. Nah, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu beberapa esensi nilai kebangsaan dalam rumusan Pancasila. Selanjutnya, transformasi sosial berbasis Pancasila. Ini menurut Yudi Latif. Pasti teman-teman agak sedikit kurang familiar siapa Yudi Latif. Nah, itu salah satu tokoh yang tokoh yang coba kembali menggali Pancasila dengan buku fenomenalnya adalah Negara Paripurna, sempat menjadi salah satu anggota BPIP yang pertama. Itu adalah Yudi Latif. Silakan browsing sendiri untuk info selengkapnya. Jadi menurut beliau, bagaimana kita bisa mentransformasikan Pancasila ataupun transformasi Pancasila itu bisa dilihat daripada relasi ideologi dan relasi produksi. Nah, relasi ideologi ini bisa terlihat dari sila ke-1 sampai ke-3. Jadi apa patokannya? Patokannya adalah masyarakat religius berkeperimanusiaan, egaliter. Egaliter tidak membedakan, tidak ada bawah dan atas, semua sama. Mandiri, amanah, dan tak memuja materialisme, hedonisme. Tidak hanya memuja materi, tidak berlebih-lebihan, menjalin persatuan dengan semangat pelayanan. Itu yang harus ditransformasikan. Sedangkan di relasi produksi, itu bisa dilihat dari sila kelima atau ranah material, terlihat seharusnya barometer terlihat dari perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, menekankan penguasaan negara atas sektor strategis, seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial. Jadi produksi ataupun perekonomian harusnya seperti ini. Tidak hanya dimonopoli oleh satu orang atau dua orang, jadi negara harus hadir dan memberikan hak-hak milik pribadi dengan fungsi sosial. Sedangkan di ranah politikal, itu berdasar sila keempat,
integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi, permusyawaratan yang berorientasi persatuan, negara kekeluargaan, dan keadilan negara kesejahteraan. Jadi integrasi kekuatan nasional. Bentuk politik itu yang kita kenal melalui budaya demokrasi ini harus berlandaskan permusyawaratan yang berorientasi kepada apa? Persatuan dan keadilan. Jadi tujuan utama politik itu seharusnya di Indonesia berdasarkan Pancasila harus berorientasi ke persatuan dan keadilan, meskipun sekarang masih seperti itu, tapi seyogianya harus menuju persatuan dan keadilan. Itu seyogianya, seharusnya. Prakteknya kan pasti beda. Oke, itu adalah transformasi sosial berbasis Pancasila yang seharusnya sudah mulai diterapkan dan sekarang mulai digodok kembali oleh BPIP. Jadi tujuan itu untuk apa sih transformasi sosial berbasis Pancasila? Bertujuan untuk beri kehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu, bagaimana aktualisasi Pancasila, teman-teman, saat ini? Bagaimana? Silahkan direnungkan sendiri. Bagaimana kontribusi teman-teman? Sudah katakan sudah Pancasila atau belum? Sudah menghayati Pancasila atau melakukan dasar-dasar dari nilai-nilai Pancasila ini ataupun belum? Baik, silahkan direnungkan. Ini bukan tugas, jadi silahkan direnungkan karena tugas sudah ada di pertemuan kedua yang sudah saya jelaskan. Baik, cukup ini saja stimulus singkat dari saya. Nanti silahkan dikembangkan dengan beragam materi ataupun terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.